Shalom keluarga damai, kita berjumpa lagi dalam Samas edisi 13 Februari 2026. Yang kecil yang berdampak besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami syukuri setiap embusan napas yang membuat kami hidup, tetapi tidak selalu kami sadari dan syukuri. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu yang menuntun kami untuk tetap hidup dalam keadaan apapun. Karena itu tolonglah kami dalam perenungan kami, agar kami semua dimampukan tidak saja untuk memahaminya, tetapi juga menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab, yaitu Yohanes 6 ayat 7-10 yang berbunyi, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sobat Samas yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca hanya salah satu bagian atau salah satu contoh bagian Alkitab yang memberitahukan atau mengingatkan kita agar tidak meremehkan hal-hal yang kecil, karena hal yang kecil dapat berdampak besar di tangan Tuhan. Beberapa bagian Alkitab berbicara tentang hal itu. Dalam Matius 13 ada perikop tentang biji sesawi yang sangat kecil, tetapi pohonnya begitu besar, daunnya begitu rimbun. Orang-orang dapat bernaung di bawahnya, burung-burung dapat bertengger dan bermain-main di atasnya. Bukankah itu dampak yang besar yang tidak dimiliki oleh pohon yang kelihatannya besar? Dalam Yohanes 6 ada perikop tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan, seperti yang sudah kita baca tadi. Jumlahnya kecil dan dipersembahkan oleh anak kecil. Hal-hal kecil yang sering kali tidak kita perhatikan dan tidak kita perhitungkan, bukan? Namun bagaimana hasilnya? Dari yang kecil itu mujizat besar terjadi. Bahkan 12 bakul tersisa. Contoh lain, dalam Matius 25 ada perikop tentang talenta. Hamba yang hanya menerima 1 talenta tidak menjalankannya, bahkan menguburkannya sebagai tanda bahwa ia tidak menghargai dan meremehkannya. Dampaknya, ia mendapat hukuman yang tragis karena murka tuannya. Masih ada banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab yang berbicara tentang hal kecil yang tidak diperhitungkan tetapi berdampak sangat besar dan mengagumkan. Kecil bisa dalam bentuk jumlahnya, keberadaannya yang memang kecil, pengaruhnya, atau status dan kedudukannya. Sobat Samas yang terkasih, kita masih dapat menyebutkan contoh lain yang kita alami dalam kehidupan iman kita. Sesuatu yang kecil, yang diremehkan, dan yang tak diperhitungkan justru berdampak besar dan membuat kita terheran-heran, bukan?
Kita sering terpukau oleh hal-hal yang besar. Apakah itu jumlahnya besar, namanya besar, pengaruhnya besar, keberadaannya besar, sampai kepada pelayanannya besar, dan besar-besar yang lain. Hari ini Alkitab telah menunjukkan betapa kita harus memperhatikan dan peduli pada hal-hal kecil, karena itu adalah cara hidup setia yang diajarkan Tuhan Yesus, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Marilah kita belajar setia dalam hal kecil, apapun itu, dengan cara menghargai dan tidak meremehkannya. Sekarang bagaimana yang kecil itu dapat berdampak besar? Lakukanlah hal-hal kecil dengan setia. Mulailah dengan hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Beranilah memulai meskipun tampak kecil dan sederhana. Dan yang terakhir, jangan meremehkan prosesnya. Demikian renungan kita hari ini. Selamat berdampak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di akhir perenungan kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tolonglah kami dan tuntunlah kami agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.